Pas 90. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, di pagi hari yang penuh barakah ini, ya Allah, di hari Senin tanggal 5 Muharram 1440 Hijriah ini, ya Allah, kami kepada Engkau berikan kepada jiwa kami ketakwaan, serta bersihkan jiwa kami, ya Allah, dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, dari kotoran syirikan, dari kotoran kemunafikan, dari kotoran riya, dari kotoran ujub, dari kotoran hasad, iri, dan kawan-kawannya. Karena Engkau lah Zat Rabb kami yang membersihkan jiwa-jiwa kami. Engkau lah menjaga dan pelindung jiwa kami. Ya Allah, kami kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, Allahumma zayyinna bi zinatil iman, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan iman, serta jadikan kami, ya Allah, hamba-hamba senantiasa mendapat petunjuk-Mu dan menjadi sarana petunjuk bagi hamba-hamba-Mu yang lain. Amin. Jazakumullah khairan, Ibu. Terima kasih banyak bisa hadir di pagi hari ini. Ini masih di awal bulan Muharram 1447 ya. Kita ambil sesi tematik berkaitan dengan hijrah. Bukan hijrah secara hakiki, ya kan, bukan secara ini ya. Zat kita bukan pada kita, tapi hijrah pola pikir, gitu ya. Hijrah secara umum untuk masalah Muharram ya, Ibu. Sudah kita seri Bu Riti tadi dari pagi itu. Silahkan nanti bisa kaji di kajian Ustaz Abu Ja'far, Ustaz Cecep ya. Tadi malam sudah mengisi kajian di Al-Madani itu. Itu berkaitan dengan masalah Muharram, ya. Itu pada dalam hadis itu, ya. Kita akan membahas buku dari Ustadz Abdul Twasikal. Beliau seorang Ustadz fenomenal yang ada di South Mountain dia. Gunung Kidul maksudnya. Ya kan, South apa? South Gunung Kidul apa? Gunung apa bahasa Inggrisnya, Bu? Hah? Seorang Ustadz luar biasa dari Gunung Kidul yang luar biasa beliau, ya kan? Kajiannya itu yang hari itu ribuan. Bahkan kemarin baru tablik akbar
seorang ustadz yang berinisial K, yang baru dipanggil apa? Dipanggil KPK itu kan. Nah, ya, heboh itu kan. Dan orang dipanggil mau jadi saksi, ini kan seolah beliau itu yang jadi tersangka gitu kan. Heboh biasanya. Permainan media, ini kan. Akhirnya supaya laris, ya kan, dibaca oleh orang banyak, gitu ya. Apalagi beliau itu ustadz terkenal gitu ya. Tentu orang keponya luar biasa, gitu kan. Karena memang kita ini kan makhluk kepoan gitu ya. Kalau saya gitu ya. Gitu kan. Baik, ibu sekalian. Buku yang nanti setelah selesai akan saya share buku ini ke ibu. Judulnya apa tadi bu? Judulnya? Nah, jangan pandang masa lalu ya. Nah, ya. Jangan pandang masa lalu. Ya, baik ibu. Kita harus menyadari betul bahwa kita ini adalah produk masa lalu. Sekarang kita di masa sekarang. Karena masa atau waktu dibagi tiga saja ya. Past tense, present tense, dan future tense. Gitu. Nah, sekarang kita itu ada di present time, ada di now, right now, sekarang. Ya, sekarang. Sekarang ini adalah produk masa lalu kita, gitu ya. Dan beruntungnya kita sekarang ada masa sekarang dan kita masih ada di dunia. Beruntung kita ini, ya kan? Beruntung, ya. Ibu sekalian, kita semua ini pasti, saya enggak, ini ya, pasti itu punya masa lalu. Kalau nggak punya masa lalu, tentu nggak akan sampai ke sekarang gitu ya. Rata-rata kita ini baru belajar agama betul-betul serius di usia berapa, Bu Riti? Usia berapa, Bu Riti? Usia 15 tahun? 2008. 2008 itu berapa itu berarti ya? Ya usia segitulah pokoknya. Hampir 40. Kalau Bu Ratna sejak lahir? Oh enggak juga. Ya, ya kan? Sejak kapan nih Bu Ratna mulai serius belajar? Mulai belajar tafsir, belajar kitab tauhid, belajar agama. Iya, saya ini banyak nggak tahu ya. Usia berapa kira-kira Bu Ratna? Usia 15, 17, 17 kan? 35, 40-an. Kalau Bu Arum beliau lebih duluan, ya kan? Usia 15 juga sudah belajar dia. Alhamdulillah. Iya, rata-rata Bu, rata-rata kecuali mohon maaf, kecuali Zakia, itu kan? Dia belajar dari bayi kan, kebetulan, ya kan? Iya, makanya saya kasih nama Abu Zakiyah. Ini ada ini ya, ada orangnya gitu kan. Dia ini nggak salah paham dikira istri kedua gitu. Iya. Ini kecilnya itu gede bu, dan itu besar gitu kan. Bayinya gede banget, gitu. Gagah gitu. Ini laki apa perempuan gitu ya. Alhamdulillah semakin feminim, alhamdulillah itu senang gitu, saya senang gitu ya. Ya gitu ya. Baik ibu sekalian, ya kan? Langkah, ya kan? Jangan pandang masa lalu. Oke, baik ibu. Kita semua punya masa lalu, ya kan? Kita semua, saya juga punya masa lalu, ya kan? Masa lalu itu bukan untuk kita umbar, ya kan? Apalagi dibikin cerita. Kalau bikin cerita nonim silakan, kalau bisa untuk pelajaran, asalkan itu memang punya ini ya, punya pelajaran penting, ya kan? Tapi kalau itu malah mengumbar aib masalah kita, maka jangan pernah, ya kan? Jangan pernah. Termasuk diantara masalah kita itu cara kita
beragama, cara kita bergaul dengan lain jenis, gitu kan? Masih laki-laki calon suami atau calon istri dulu gitu ya. Kecuali dari awal sudah di frame, gitu kan? Agama beda. Ya. Ada yang sudah berhubungan 3 tahun, 4 tahun baru menikah, ada yang 7 tahun gagal menikah, nikah dengan suami yang sekarang, gitu ya. Ada itu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya nggak usah ngaku juga lah, nggak perlu. Gitu kan. Gitu. Yang jelas ibu, ya kan? Kita semua punya masa lalu, ya kan? Biarkan masa lalu berlalu, ya kan? Biarkan masa lalu berlalu, ya kan? Karena kita semua memang dalam proses belajar, ya kan? Makanya ketika ada sekarang ini, masya Allah, ya kan? Kita saksikan, ya kan? Ini ada wanita bertato semua tuh, mukanya bertato semua bu, pakai jilbab sangat rapi, bertato bu, tato di wajahnya, bayangkan bu, wanita, dia nggak bisa menghilangkan itu, nggak bisa. Pernah lihat bu ya, ya kan? Tato, tapi serius dia beragama bu, dia mau dibully mas, masa bodoh, ya kan? Dia telah sekarang Angelina Sonda, siapa yang menyangka, ya kan? Dia menjadi seorang hafidhah ketika dia di penjara, gitu. Ya kan, di penjara dan lain-lain, kisah ibu-ibu zaman sekarang gitu ya, kisah wanita solehah zaman sekarang yang dulu solehoh, solehoh itu belum solehah maksudnya, ya kan, luar biasa ininya pergaulannya, ya kan, bahkan gak layak disebutkan masa lalunya, sekarang menjadi orang yang luar biasa. Ingat ibu-ibu, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jangan pernah kita bersuudzon kepada hamba Allah, doakan dia. Doakan dia. Doakan dia. Ini pelajaran kemarin ketika ikut kajian Ustaz Diri Sulaiman dia. Jangan benci orangnya. Orangnya kayak kita banyak salah gitu. Ya. Kita boleh benci perbuatannya, tapi nggak boleh benci orangnya gitu. Susah bu. Susah bu itu. Itu masalah hati gitu ya. Ya kan? Kita boleh benci kelakuannya, tapi gak boleh benci orangnya. Karena orang kelakuannya itu nggak kita sukai, tapi orangnya bisa berubah. Bisa berubah. Ada seorang gembong, bahkan juragan sabu-sabu terbesar di Indonesia. Siapa namanya? Siapa namanya bu? Yang dihukum mati? Ya itulah pokoknya lah. Hah? Siapa? Nah istri gue, Ali aku. Ya itu ya, seperti itu ya. Ternyata Masya Allah, indah kematiannya itu. Ya kan? Masya Allah kan? Makanya, yuk kita sama-sama menatap masa depan kita. Dan sekarang kita, masa depan ini akan tergantung saat sekarang. Ya kan? Maka berbahagialah ibu lah. Kita berbahagia. Kita harus benar-benar semangat berbahagia. Kita hidup sekarang ini. Karena masa lalu, kalau di sana ada keburukan, ya kan, ada kesalahan, banyak kesalahan, kita berdoa, kita bertobat kepada Allah. Makanya buku ini di diawali dengan taubat, ya kan? Dengan masalah apa? Masa taubat itu, ya kan? Karena masa lalu ini akan, kalau kita realize, kita introspeksi diri kita masing-masing, ya kan? Ternyata akan banyak masa-masa kelam itu yang dulunya kita nggak tahu. Kita nggak, ternyata itu dosa, ya kan? Ingat ibu, dosa itu akan ada akibatnya di dunia sampai kita di akhirat. Kalau tidak segera kita taubat dengan serius, gitu ya. Jangan merasa aman. Ingat, jangan pernah merasa aman dengan masa lalu kita yang nggak baik-baik saja. Dan sekarang masih berimbas ke sekarang ini. Gitu. Kita kok susah menghafalkan,
susah. Membaca Quran baru setengah halaman sudah berat yang minta ampun, ya kan? Sudah ngopai. Pas ini udah bermasalah, itu matanya bermasalah, hatinya bermasalah. Dari hati yang bermasalah gitu ya. Baru apa namanya? Sudah niat pasang alarm untuk qiyamul ya kan? Jablas terus gitu kan. Dan lain-lain. Makanya banyak bertaubat kepada Allah, ya kan? Bertaubat kepada Allah. Makanya poin yang pertama itu kita awali dengan taubatan nasuha, ya kan? Taubatan nasuha ini pokok, ya kan? Agar kita bersih di masa depan ini tahun 1447 Hijriah ini, ya kan? Kita memandang masa depan kita itu, masya Allah, ya kan? Dengan apa? Taubatan nasuha. Ya. Sebenarnya Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ya, yang sangat terkenal kita hafal, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Boleh dibaca Bu? Ada mic-nya? Boleh pakai mic saya juga nih kalau baca itu biar sampai ke YouTube-nya juga. Dek. Silahkan Bu Riti dibaca At-Tahrim ayat ke-8. Ya, sekarang dua mic-nya dia. Ya, sok monggo. Ya, baca. Ya, dua sama itu. Ini Bu. Nah, pegang aja. Pegang. Udah, pegang aja. Udah nyala. Nah. Ya. Maka At-Tahrim ayat 8, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ilallahi taubatan nasuha. Diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la tukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, terjemahan sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Riti. Ini ayat cinta Allah untuk kita para pendosa, untuk kita yang masa lalunya kelam gelap. Masa lalu gelap ini Bu akan membawa kegelapan di dunia, susah cari rezeki, susah jodohnya dan lain-lain, ya kan? Susah ngatur anaknya, subhanallah luar biasa, ya kan? Susah di alam barzah kubur gelap, dan di yaumil kiamat kegelapan ketika mau melewati sirat, itu yang paling mengerikan itu. Maka Allah memberikan ayat cinta ini buat kita, orang-orang yang masa lalunya gelap dipanggil oleh Allah
ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ingat Bu, orang beriman adalah hamba-hamba Allah yang Allah kasih, yang Allah berikan rahmatnya yang luar biasa, rahimnya luar biasa orang beriman. Maka Allah panggil panggilannya khusus, spesial, spesial, bukan untuk orang-orang biasa, tapi orang-orang yang beriman, untuk para mukmin dan mukminah, orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Allah. Allah katakan pada kita, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, tubu, bertaubatlah kalian. Tubu ini kembali, Bu, kembali kepada Allah. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya. Apa taubat nasuha ini? Ibnu Katsir menjelaskan ada 4 kriteria jika kita ingin taubatan nasuha. Yang pertama, kita berusaha menghindari dosa untuk saat ini, sekarang ini. Makanya kita harus tahu nih, kita harus tahu dosa itu apa, gitu. Selama kita tidak pernah tahu itu dosa, kita tidak akan pernah meninggalkannya itu, karena nggak tahu itu dosa. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang sekarang ini terjadi dalam dosa besar, dosanya luar biasa. Bahkan 1 dirham dosa itu lebih besar dibanding berzina antara ibu dan anaknya, anak dengan ibunya. Dosa apa itu? Dosa riba. Dosa riba. Ya kan? Berapa banyak di antara kita yang baru tahu, oh iya, riba itu dosa besar ya. Coba kalau di bank-bank itu tuh ditulis ribanya 5% misalkan, ribanya 2%, ibu akan mikir kali ya. Ya dikasih namanya bunga, ya kan? Bunga dia, oh itu bunga wangi gitu, warna-warni, ya. Gimana bang? Itu dosa besar. Ya. Berapa di antara hamba Allah ya sampai saat ini belum bisa melepaskan jeratan riba itu. Maka kenali dosa itu. Ibu, ada buku yang bagus yang disusun oleh Imam Al-Zahabi. Namanya apa? Kumpulan, namanya Al-Kabair. Kumpulan 75 dosa-dosa besar, 70-an lebih dosa-dosa besar ini, Bu. Ya kan? Bu, siapa yang punya? Hah? Ada yang punya? Belum ada yang punya. Bagaimana kita mau bisa menghindari dosa nggak tahu kan gitu ya. Ada 70-an, Bu. Ya kan? Al-Kabair. Nanti akan kita bahas juga insya Allah di majlis ini kita ya. Nah, Al-Maryam mungkin surah Maryam kita akan bahas Al-Kabair itu. Karena kita biar tahu nih. Ya kan? Ya kan? Nanti kita akan ini, Bu ya. Nah, kan? Al-Kabair biar tahu. Ya kan? Ini dosa nih. Jangan sampai orang ini nggak tahu ini nggak apa-apa, nggak dosa, ada dosa. Gitu. Makanya hindari dosa. Gimana kita mau menghindari kalau itu nggak tahu itu dosa? Ya diambil terus, nggak dihindari terus, diambil terus, dijalin terus. Maka menghindari dosa ini harus tahu ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak akan mungkin kita bisa menghindari dosa, Ibu. Yang saya mengatakan, ya Allah, dosaku apa ya Allah? Kok aku begini? Dosa banyak gitu. Di checklist itu dosa. Ini dosanya Allah ternyata banyak dosanya. Ya Bu Rita ya. Bu Rita enggak ya? Iya kan? Itu ya. Ya kan? Ya Allah, dosaku apa? Ini kok begini amat sih, dosa banyak. Termasuk ngeluh kayak begini dosa. Itu ya. Mendosa. Bagaimana kita bisa mendosa kalau kita nggak tahu bahwa itu dosa? Maka harus dengan apa? Ilmu. Yang kedua, kalau sudah tahu itu dosa, kita menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Dan dua-duanya nggak akan mungkin misalkan, Bu, kalau kita nggak tahu, belum ngeh itu dosa gitu. Ya kan? Kayak seorang ibu-ibu, ya kan, masya Allah, ibu-ibu yang solehoh gitu, belum solehah nih, solehohnya pakai jilbab tapi belum solehah, masih solehoh gitu kan.
chattingan sama suaminya orang lain, chattingan mesra-mesra itu, ya kan? Ya Allah. Dari chattingan itu bu, akhirnya apa? Janjian bu, janjian bu, janjian bu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Ya kan? Dari online jadi offline gitu kan. Ya Allah ya. Terjadi apa terjadi? Ya kan? Itu yang bisa mengendalikan itu adalah ilmu bu. Dan kita minta kepada Allah, Allahumma inna a'udzubika minal ma'sami wal maghramin. Ya Allah, agar mereka dari dosa dan utang, ya kan? Ya. Ada yang berhasil keluar dari dosa, ada yang belum, masih terjerembab dalam dosa gitu. Maka ibu, saya pernah satu mobil dengan muridnya saya di Semarang, umur sudah 65, 6 bulan ya, 60, ya 60. Pensiunan karyawan BRI, namanya Pak Bambang Istiarso di Semarang. Kita sama putri saya sama keluarga saya diajak ke rumah beliau gitu ya. Beliau itu ngomong, jadi istrinya itu minta izin ikut reuni, ya kan, ke teman-teman, tapi nggak boleh bawa suami gitu. Pak Bambang ini beliau nggak boleh. Saya nggak membelikan istri saya ini, bener apa enggak yang salah? Betul Pak itu. Karena suami yang cinta dengan istri adalah dia punya rasa cemburu. Kalau suami nggak punya cemburu istrinya, halas, hilang. Gitu kan. Cemburu apa? Ya iya, ya kan. Nanti soal istrinya pergi dengan temannya masa SMP-nya, rusak kan. Aduh Pak, kita mau udah tua-tua, itu masalah umur, nafsu itu nggak beda lagi urusan. Berapa banyak bu kasus bu ya? Mertua sama menantunya. Mertua perempuan itu. Bayangkan. Bayangkan. Si akhirnya itu si menantunya itu menceraikan istrinya untuk menikahi mertuanya. Loh, piye zaman kayak apa coba? Ini bener ada di Sopeng. Di Sopeng mana? Sulawesi Selatan itu. Betul kejadian. Ini si laki-laki ini selingkuh sama mertuanya. Mertuanya itu. Mertuanya akhirnya menceraikan istrinya untuk menikahi mertuanya. Ini model apa gitu. Ya, ini model apa itu Pak? Bu? Itu ada di negeri yang bernama Indonesia. Yang mayoritas itu muslim terbesar di dunia. Itu katanya. Hanya Bu, umur itu urusan lain, nafsu urusan lain Bu. Kalau nafsu itu udah beda urusan gitu ya. Gitu ya. Kemudian bertekad tidak melakukannya di masa yang akan datang. Bertekad itu sudah putus, termasuk sarana apapun yang mendatangkan dosa cut. Termasuk kita punya kumpulan, ini kalau kita terusin bahaya udah. Atau ngeblok nomor yang itu kalau kita terusin bisa ke arah sana, blok aja. Mau di kita kuper terserah, ya kan? Betul Bu, ya kan? Ini buat nasib saya juga masa gitu ya. Ya kan? Itu. Bukan berarti yang ngomong itu kemudian bisa lebih kuat, belum tentu Bu. Makanya Bu, kita masya Allah saya menguatkan gitu ya, kan? Bertekad tidak melakukannya, ya kan? Makanya bagi ibu yang mohon maaf yang punya talenta gaul gitu ya, gaul itu gampang apa ya? Gaulnya gampang, termasuk dengan teman-temannya laki-laki itu gampang. Hati-hati, hati-hati, ya kan? Setan itu lebih pandai dibanding kekuat iman kita itu gak seberapa. Iman gak seberapa. Ya kan? Bertekad. Yang keempat, jika dosa berkaitan dengan sesama manusia, maka harus diselesaikan di dunia ini. Contohnya apa? Kita mengambil barangnya, ribah, ribah Bu ya, kan? Dan lain-lain, masya Allah ini ada 4. Mari ditegaskan, ya kan? Itu Imam Nawawi juga menjelaskan di Kitab Shalihin, ya kan? 4 syarat, ya kan? Taubat terima oleh Allah. Sama yang tadi. Ini menegaskan. Yang pertama ya jelas ikhlas. Ikhlas, ya kan? Tidak ada tujuan lain kecuali tujuan karena lillahi ta'ala.
Ya kan, inilah itu. Maka tobat ikhlas itu akan diuji oleh Allah. Gak akan mungkin bu orang yang bertobat katanya bertobat kok dia gak diuji, gak mungkin, pasti akan diuji oleh Allah. Seorang karyawan di bank ribawi ketika dia keluar dari bank itu kemudian dibiarkan oleh Allah, enggak mungkin akan diuji Allah seberapa serius dia bertobat dari itu. Itu contoh itu. Tapi yang lain nanti yang lain akan dikembangkan sendiri. Ya kan, ikhlasnya kita uji, ya kan? Karena ikhlas itu perlu diuji. Gak mungkin orang itu bisa ikhlas betul tanpa ujian. Dan ikhlas itu tidak tertulis, tidak terucap. Ini bu ya, ikhlas. Ya. Ngomong, aku ikhlas bertobat, enggak saya diomongin. Perbuatanmu dan kelakuanmu akan menunjukkan apa kamu ikhlas apa tidak, gitu ya. Nasihat ngomong gitu kan. Makanya ada surat Al-Ikhlas itu, surat itu di dalam bahasa Ikhlas nggak ada, tertulis di Al-Ikhlas nggak ada. Terbaca juga enggak, ya kan? Surat Al-Ikhlas, namanya FB nggak ada bu. Hanya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas seperti surat Al-Ikhlas gitu kan. Enggak tertulis, enggak terbaca, enggak tampak juga di situ gitu kan. Karena enggak tertulis. Nanti akan ketahuan di tindakan kita, kelakuan kita. Ini. Yang kedua, jelas menyesali dosa. Sudah kita bahas. Menyesal ini menjadi rukun tobat yang luar biasa, bu. Selama tobat gak disesali, ada kemungkinan kembali. Ada kemungkinan apa? Kembali gitu. Tiba-tiba ting, ada WA nih masuk saya. Ternyata temannya SMP misalnya. Temannya pacarnya dulu misalkan ya. Atau ting dari yang menawarkan cicilan rumah, cicilan motor, cicilan apa sekarang itu? Apa namanya? PP itu bu. Wah itu sekarang banyak banget bu. Subhanallah, ini lagi benar-benar butuh duit buat bayar ini. Ternyata ada yang nawari duit gitu ya. Ada yang nawari bu. Ya kan? Cukup dengan KTP. Bisa minimal 5 juta, bisa 10 juta, ya kan? Cukup dengan apa namanya? BPKB. Gak usah BPKB sekarang. Gak usah BPKB, udah langsung KTP aja dapat duit. Bunga hanya 2% sehari atau seminggu. Ya kan? Banyak orang yang stres akhirnya bunuh. Iya bu. Iya kan? Seorang apa laki-laki yang di Sarah itu di Sarah. Ya. Macam-macam lah. Kita ini ingat tuh ya, kita ini akan diuji titik yang paling lemah. Titik ini bu ya, saya tuh. Kita ini akan diuji titik lemah kita. Benteng lemah kita akan digempur oleh syaitan. Gitu ya. Wah kalau si ibu ini mah kalau masalah riba mah enggak. Tapi kalau masalah syahwat, oh iya, syahwat kencangin nanti. Ya kan? Oh ini mas syahwat enggak. Tapi duit, oh iya, duit nanti masalah duit. Seperti itu. Atau masalah ya, oh ini kelemahannya di sini. Makanya hati-hati. Kita banyak-banyak apa? Introspeksi diri kita. Ya kan? Menyesal. Pokoknya apapun dosa masuk kita silahkan punya dosa, tapi sesali itu dengan banyak-banyak istighfar. Istighfar. Kalau istighfar diterima oleh Allah, kita akan memandang dosa itu tuh, bahasa kita itu bahasa Jawanya jemberi, benar-benar enak. Benar-benar ya Allah kok sampai ke itu ya dulu ya gitu. Ya Allah ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Pas kita baca pas apa ayat sholat baca ayat tentang masalah dosa, masalah neraka, langsung kayak kita di depan neraka itu, kita belum masuk ke neraka itu dah. Cerita neraka itu dah. Ya. Maksudnya luar biasa ibu, neraka itu sudah tergambar, Allah digambarkan sangat jelas di depan kita. Kalau kita mau tadabbur betul-betul bu ya, neraka itu. Maka kita yang masih berada di dosa, takutlah dengan neraka itu. Ya. Makanya ketiga, yuk kita isi dengan kembali taat. Ya kan, taat.
Dari maksiat kepada taat, ya kan? Berusaha taat, ya kan? Taat ini Bu, mentaati perintah Allah, baik yang wajib kita jaga. Sholat yang wajib ibu-ibu, masya Allah, malah bagi ibu itu masuk surga itu gampang banget ya. Jaga yang wajib, ya kan? Sholat yang wajib dijaga betul-betul, puasa yang wajib, gitu kan? Kemudian apa? Bu, taat kepada suaminya, ya. Masya Allah itu udah menjadi tiket surga yang paling mudah, ya kan? Taat. Dan kunci kunci surganya ibu-ibu itu ada di suami. Maka beruntunglah ibu-ibu yang sekarang masih ada suami dengan segala kelebihan dan kurang suami ibu itu kunci surga ibu, kunci surga para istri, gitu. Sementara suami kunci surganya di ibunya, gitu. Kembali ke ibu juga. Benar-benar wanita itu luar biasa, Bu. Ya kan? Wanita luar biasa. Kembali ke ibu semua wanita, ya kan? Dan yang keempat, bertekad tidak mengulangi, sudah kita bahas tadi ya. Subhanallah, la haula wala quwwata. Yang keempat, yang kelima, poin yang kelima masa taubat itu. Taubat itu Bu harus kita lakukan pada waktu diterimanya taubat. Waktu diterima taubat kapan tuh? Yang jelas, yang pertama sebelum datangnya ajal, atau sebelum nyawa roh sampai ke kerongkongan. Nah, sampai suara, ini itu berat itu loh, itu nggak diterima kita, ya kan? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Dalam surat Al-Qiyamah. Karena jangan begitu. Ya kan? Ingatlah ketika roh sampai di kerongkongan. Karena idza balaghat taraqi wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Nggak bisa, Bu. Dokter yang paling luar biasa di dunia ini tidak pernah bisa mengobati orang yang akan mati. Orang yang akan ditarik ajalnya itu, rohnya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Orang bisa di rumah sakit, tapi akan mungkin bisa mengobati kematian. Kematian itu tidak ada obatnya, ya kan? Terus sampai kerongkongan, udah itu udah saatnya kan? Tidak terima obat. Karena waktu itu kita udah bisa memandang yang gaib. Nah, tempat kita di sana itu diberitahu, Bu. Ya kan? Mereka akan turun pada orang yang istiqomah, orang yang beriman pada Allah. Para malaikat memberi kabar pada kita tempat kita nanti di mana. Dan sangat termasuk itu sesuatu yang sangat berat, sangat berat. Sudah pernah kita bahas di bukunya, judulnya apa? Sakaratul Maut. Ya. Subhanallah. Ya. Kemudian yang berikutnya, sebelum matahari terbit dari arah barat. Gitu. Ini dua ini ya. Dua waktu yang taubat tidak diterima oleh Allah, ya kan? Ketika datang ajal dan ketika matahari terbit dari arah barat. Ya. Selama masih kesempatan ada ini, kita ada peluang bertobat diterima oleh Allah. Maka jangan tunda-tunda untuk bertobat. Baik, kita akan teruskan ke poin berikutnya. Saya akan ambil kisah dari buku ini, kisah taubatnya seorang wanita pezina. Wanita pezina, ya Allah. Kita itu kalau ini wanita pezina itu kan apa ya? Kita memandang remeh, memandang apa? Hina kan dia. Silakan ibu kita itu benci dengan kelakuannya, tapi jangan benci orangnya, gitu ya. Karena orang itu
akan berubah, ya kan? Dia dapat hidayah entah dari mana, ya kan? Dia bisa berubah, gitu kan? Bisa berubah, ya kan? Bisa berubah, maka kita bisa belajar, ya kan? Rasulullah SAW pun memberikan apresiasi buat wanita ini, ya kan? Nah, di antara hal yang membuat kita itu istiqomah, Bu, ya, kita bertemanlah dengan orang baik. Berteman dengan orang baik. Kita baca hadisnya. Saya cari, ya. Ini kisah taubat wanita yang berzina hingga hamil. Ya, di zaman Rasulullah, Bu. Di zaman Rasulullah, zaman terbaiknya umat ini, ya, ada wanita yang berzina dan dia termasuk sahabiah, Bu, ya. Ini sahabiah, Pak, ya. Ini seorang mukminah. Ini bisa masuk ke zina, apalagi zaman sekarang. Jadi Abu Nujaid, maaf, Imran bin Husain, namanya Imran bin Husain, di antara sahabat yang Allah uji dengan penyakit wasir, namanya Imran bin Husain. Al-Huzai berkata, anna imra'atan min Juhainah, bahwa sesungguhnya ada wanita, imra'atan min Juhainah, dari Bani Juhainah, atat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Atat itu bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, menghadap Nabi kita. Ada seorang wanita ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti dia seorang mukmin dan dia seorang sahabiah. Dia seorang apa? Sahabiah. Wahia, dan dia wanita itu khubla minaz zina, dan dia itu hamil karena zina. Gitu ya. Ya Allah. Ya, dia hamil karena zina. Makanya ya Allah, ini zina ini, ya Allah ya Rabb. Zina tidak ada hukuman yang paling ngeri dalam Islam. Itu hukuman apa? Zina, Bu. Ya kan? Faqalat, maka wanita berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Bedanya, Bu, orang Badui sama orang beriman, Bu, kalau ketemu Rasul itu, kalau orang Badui ya Muhammad, gitu kan? Wahai Muhammad. Kalau para sahabat manggilnya apa? Ya Nabi Allah, atau ya Rasulullah. Tidak dipanggil namanya. Ya, yang ambil nama itu biasanya apa? Orang Badui, orang kampung, orang kampung sama dia nggak punya toto kromo, nggak punya apa? Adat, gitu kan. Makanya kalau ibu bawa nggak punya adat sama suaminya dipanggil jeneng itu. Gue jadi ini sampean wong Badui. Jangan, Bu, ya, panggil dengan nama-nama yang suami sukai, gitu ya. Jangan panggil namanya, panggil apa ya? Panggilnya, Bu? Beb apa? Ada tukang nasi ya di pos. Nah, minta tolong sama suaminya. Panggilnya beb. Oh, beb itu apa? Beb? Iya itu ya. Itu, Masya Allah. Pak, saya cemburu sama bapaknya. Saya ini belum pernah dipanggil seperti itu, Pak. Ya, no. Iya, Bu, ya. Buburnya kayak udah 70-an lah itu ya. Jual nasi, beb ya. Pokoknya Bang, beb gitu ya. Ya Allah. Masya Allah. Masih mesra, Bu, ya? Iya, Pak. Iya. Udah punya cucu gitu ya. Masya Allah. Faqalat, ya Nabi Allah. Asabtu haddan. Ya Rasulullah, asabtu, hukum aku. Asabtu haddan, dengan hukuman had. Masya Allah. Ini seorang wanita yang hamil karena zina. Karena apa? Zina. Datang Rasulullah SAW. Tentu bukan dengan bangga, tapi dengan penuh penyesalan, Bu, ya. Karena dosa ini kalau tak segera dihat, itu pasti akan dihukum di akhirat. Dan itu asabtu ahadan fakimhu alayya. Maka Rasulullah berdiri, kemudian mengundang pada Nabi SAW waliha.
Kemudian Rasulullah berdiri dan memanggil walinya, memanggil wali dari wanita itu. Ya kan? Faqala Rasulullah bersabda, ahsin ilaiha. Karena sudah mengaku ini wanita, udah nggak bisa apa lagi, nggak bisa kecuali harus dihukum kan, ya kan? Udah ngaku tuh hukuman harus tegak, ya kan? Maka Rasulullah bersabda kepada walinya, orang tuanya, atau mungkin kakaknya, atau mungkin adiknya laki-laki, atau mungkin pamannya, gitu, walinya dari wanita ini, ahsin ilaiha, berbuatlah baik pada wanita ini. Faida wadu'at, ketika kalau sudah melahirkan, ya kan, fatini biha, maka datang ia kepadaku. Rasulullah sedih bu, ini bu, gimana sih? Gimana? Ya. Rasulullah orang ini pas sayang pada umatnya, sayang pada wanita gitu. Gitu. Rasulullah sama wanita luar biasa, romantis luar biasa, wow, gitu. Seorang suami yang luar biasa. Dia ada tarah, ya kan? Rasulullah itu sebagai seorang Rasul disakiti hatinya oleh istri-istrinya, gitu kan? Itu biasa, gitu. Terus ketika beliau itu sedang ada tamu banyak, gitu, ya kan? Bersama dengan Aisyah, tiba-tiba ada Zainab membawa makanan kepada Rasulullah atau minum Rasulullah. Buanting nama Aisyah, apa namanya? Iya, biasa gitu. Fafa'ala fa'amar biya Nabi SAW. Kembali sini. Nah, ini sangat panjang, kita baca cuma aja biar cepat. Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang berbuat tersebut layak dikenai hukuman raja. Itu zina dia. Jadi zina. Laksanakanlah hukuman had atas diriku. Pinta apa? Permintaan dari perempuan itu. Nabi SAW lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu dia berkata padanya, berbuat baiklah pada wanita ini. Dan apabila ia telah melahirkan kandungannya itu, maka datangkanlah padaku dengan membawa dirinya. Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Setelah itu, Rasulullah minta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Gak kebayang bu ya, gimana ini rajam itu dilempari batu. Kalau di pedang penggal itu mah kecil bu, hukumannya enggak seberapa sakitnya. Dilempari dengan batu, diikat itu pakainya supaya enggak tersingkap, ya kan? Sampai mati. Dan batunya enggak segede-gede, ini segede kepala aja. Dan ini sakitnya luar biasa ini. Ya, itu kan. Makanya Allah, ya kan, zina itu luar biasa ini dosanya itu. Karena akan merusak apa? Keturunan. Ya kan? Berapa banyak di antara sekarang ini, ya Allah ya Rabb, gitu ya. Ya kan? Zina itu udah gampang banget. Ya kan? Sangat mudah sekali orang berzina itu. Na'udzubillah min dzalik. Dilempari batu-batu sekepala hingga meninggal. Wanita tersebut menjalani apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau minta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya. Ketika menjadi hukuman rajam. Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Ya kan? Setelah matinya wanita tersebut, beliau menyolatkannya. Masya Allah. Rasulullah menyolatkannya, bu. Rasulullah menyolatkannya, ya. Subhanallah, ya kan? Kemudian Umar mendatangi Rasulullah, ya Nabi Allah, waqad zanat. Ya Rasulullah, kenapa engkau mensolat sementara dia itu berzina? Ini kata bahasa kita begitu ya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, laqad tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min al-Madinah
wasi'athum wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Allah ta'ala. Ini perhatikan ayat ini, hadis ini luar biasa. Jangan pernah kita mandangin. Umar pun mengatakan benar ya. Ya Rasulullah, engkau menyelamatkan dirinya wahai Nabi Allah, padahal ia telah berbuat zina. Maka beliau bersabda, wahai Umar, wanita ini telah bertaubat. Wanita bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Bayangkan Bu ya, betapa mulianya ini. Ini wanita pezina yang bertaubat, ya kan, betul-betul bertaubat ya. Dan resikonya berat, gitu ya. Taubatnya ini, ya kan, kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, sahabat Rasulullah, ya kan, mencukupinya, ya kan. Apa apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seorang yang mengorbankan jiwanya karena Allah? Gitu ya. Ini hal luar biasa. Makanya dari taubat dari hadis ini, para ulama berikan faedah, ya kan? Hadis ini. Yang pertama itu kalian, wanita tersebut termasuk sahabat Nabi SAW, termasuk sahabiyah namanya. Karena sahabiyah atau sahabat adalah ini orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia seorang Muslim. Udah, itu aja. Ketemu Rasulullah meskipun sekali, ya kan, bertemu, ya kan. Oh, beliau itu udah berapa kali bertemu Rasulullah. Jadi beliau itu sahabiyah. Wanita tersebut adalah sahabat Nabi SAW. Jadi lingkungan orang soleh pun masih mungkin, ya kan, terjadi atau terjerumus ke dalam zina di zaman itu, zaman terbaik, terjerumus ke dalam zina. Apa mana zaman saiki, ya kan? Orang itu mudah, mohon maaf itu. Wanita itu mudah dia mendapatkan uang dengan menjual dirinya, sangat-sangat mudah, ya kan? Laki-laki pun sangat mudah mendapatkan uang itu dengan beberapa rupiah, sangat-sangat mudah. Gitu dia. Jadi kalau ibu punya suami yang, mohon maaf, kok sudah enggak ini dengan ibu gitu ya, jangan-jangan suaminya itu udah jajan di luar sana gitu. Allah, jangan terjadi Bu ya, ya kan. Sementara istrinya cuma ibu ya, satu gitu ya. Ada dua kemungkinan, ya kan, suka jajan atau sudah tidak berfungsi lagi, gitu kan. Impoten bahasanya, ya kan. Makanya Masya Allah ini zaman terbaik, zaman ini wanita zaman terbaik, ya kan. Masih terjerumus zina, apa lagi zaman sekarang, ya Allah. Ada kisah pilu Bu, ada seorang dokter yang ada seorang orang tua yang ke dokter, anaknya itu apa namanya, mohon maaf, ininya itu kelaminnya itu sakit, ya diperiksa ke dokter, dicek apakah engkau begini, ternyata tuh anaknya ngakunya Bu, anak itu tuh, mohon maaf, barangnya itu dipermainkan oleh temennya sendiri, pendarahan. Ini umur 5 tahun, umur 5 tahun. Ini ditanya itu si temannya sama wanita Bu, wanita, gitu ya. Bukan laki-laki dia. Itu umur 5 tahun. Kenapa melakukan seperti itu? Katanya dia mengikuti, malah lihat yang di HP, gitu. Subhanallah. Umur 5 tahun ini. Ini yang umur 5 tahun, ada umur 10 tahun. Kalau nggak salah ini Makassar. Gitu. Dia itu sudah seperti itu tuh dengan teman laki-lakinya. Ditanya, kenapa nggak seperti itu? Katanya enak ya. Subhanallah. Bayangkan 10 tahun. Ya kan? Kamu berapa tahun ya? 10 tahun. Ya boleh. Pasti enggak ya. 15. 15. Ya. Itu luar biasa. Bu, sekarang Masya Allah jalan zina itu luar biasa Bu ya. Ya Allah. Ngeri gitu kan. Ini kita orang tua ini ya Allah. Kalau nggak zina apa itu? Itu sekarang itu
pedofil. Mohon maaf, nggak teman. Itu ada LGBT apa namanya, gay, anak-anak disodomi, anak laki-laki, gitu kan. Yang nyodominya guru ngajinya, parah. Atau yang punya yayasan seperti itu jadi pamelang, ya kan? Ya parah. Zina aja, zina bisa besar, apalagi apa namanya sodomi. Sodomi lebih besar dibanding zina. Zina antara laki dan perempuan. Gitu ya. Sekarang luar biasa banget. Kita tuh anak laki-laki pun kita harus jaga betul-betul. Saya itu punya lagi besar itu. Iya, iya kan? Jam berapa ini pulangnya? Itu kan. Makanya anak, ya ibu yang punya anak, yang punya cucu, ya kan. Kalau main-main dengan siapa, ibu ya, ibu harus care, ya kan. Jangan dibiarkan, ya kan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dari pelajaran di sini, yang kedua tadi ya zina bisa besar ya, zina termasuk dosa besar. Nanti lebih jelasnya kita akan di buku Al-Kabairu ya. Yang ketiga, hukuman rajam dijalani dengan melempar batu hingga mati. Batu di sini tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu besar, ya kan? Hukuman rajam ini dikenakan pada zina muhsan. Zina muhsan itu bu, orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Berarti bisa kalau statusnya masih punya suami atau punya istri atau janda atau duda. Namanya zina muhsan, ya kan? Muhsan. Ya, muhsan itu ya zina muhsan ya. Jadi kalau dia zina seperti itu hukumannya apa? Dirajam, ya kan? Dirajam. Kalau di kita apa hukumannya, Bu? Ada seorang suami, Bu, melihat istrinya itu selingkuh, akhirnya apa? Dia datangi selingkuhannya, disuruh nikahin si istrinya itu. Ada kan? Lagi viral kemarin gitu. Ya kan? Dan insya Allah, Bu, suami yang baik, laki-laki yang baik akan punya istri yang baik-baik pula. Ya kan? Tapi kalau kita nggak baik-baik, ketemu yang nggak baik-baik gitu. Ya. Sedangkan bagi yang belum nikah, akhirnya yang masih bujang, kalau dia zina, maka dicambuk ping 100. Wah, punggungnya 100 kali. Ya kan? Yang kewapok. Itu ya sekarang ada di Aceh. Coba di sini buat cambuk kayak sini ya. Banyak orang pacaran, masuk bahan nggak malu. Ya kan, dulu Bu di Natren ini langsung gitu sebelum ada mall gitu, ya kan, saya dan teman-teman saya punya 12 orang teman yang tiap malam hari Sabtu, malam Ahad itu kita punya tim razia. Mungkin sama Mas Endro kali ya. Kan nggak salah. Iya, selamat Mas Endro. Iya, saya punya tim, ya kan, tanya sama itu suami ibu ini semuanya Pak Endro ini, ya kan. Kita sepekan ini latihan bela diri 2 kali atau 3 kali, ya kan. Kita punya tim razia di sini Bu, tiap malam. Masya Allah itu orang itu zina itu udah di mana-mana. Tanah kudukan itu kan ber samping itu zina, bawa tikar, ya kan, ada yang ada di gubuk, terus macam-macam. Kita ketemu sama orangnya nggak TNI gitu ya, pas itu. Oh dia mau nggak bisa apa dia, ya kan? Dia nggak bisa apa dia. Tapi kita berkoordinasi dengan tim security dari Metleng. Namanya KTM gitu ya. Oh satu, gitu kan. Jadi kalau dulu saya nggak ini begini pakaian saya Bu, nggak begini Bu. Saya pakai peci yang udah Afghanistan itu. Ya. Guru tidak saya pasti akan takut ya. Ngeri. Enggak teroris itu ya. Itu yang buat menakutkan mereka. Ya. Nah, kita punya tim 12 orang. Kita bagi 2, ya kan. Paling di seberang sini, ya kan, kamu sawah, ya kan, tim saya namanya Pak Sepangkat. Gitu. Ya kan. Pak Pangkat itu dulu waktu kita latih dari itu partner sparring saya. Nah, Mas Indro, ya, orangnya gede-gede semua. Ya.
Balik sini, ya kan? Hampir sekarang dibikin lebih rapi lah ya. Lebih rapi, maksudnya kemaksiatan itu nggak terlihat depan mata, tapi lebih rapi dibawa ke hotel. Subhanallah, lah kalau itu aman kita, itu udah tahu aja kita lagi di mana ke hotel gitu kan. Aduh, sekarang murah gitu. Ya, itu ya. Zina itu masya Allah luar biasa, Bu. Dan sarana zina, makanya Allah Taala ya kan, ingat tidak surat Isra ya, ya kan? Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, dekati jangan, apalagi berzina. Nauzubillah ya. Dan suatu perasaan apapun ya kan, apapun tindakan, perbuatan, bacaan, tontonan yang mendekatkan ke zina, jauhi, ya kan, jauhi. Termasuk pertemanan. Kok ngomongnya ke arah apa? Itu aja sih hindari dah. Mohon maaf ya, mbak, ibu, saya live dulu ya. Dah. Nah, sebutin lagi tuh. Itu ngajak syaitan, ngajak neraka itu, ya kan? Kita ini Bu, kalau ada dua tarikan, kalau nggak tarikan ke surga, ditarik ke neraka. Surga itu naik ke atas, Bu. Namanya naik ke atas, berat. Betul apa betul? Ya kan? Berat sama naik ke atas. Surga itu ke atas. Sementara neraka ke bawah. Ke bawah tuh gelundung aja sudah selesai. Iya. Makanya di sini nggak ada hukuman orang yang zina, Bu. Coba kalau di zina dicambuk atau dirajam gitu, kapok ya. Nggak ada namanya bayi dibuang ke sungai Cikeas itu nggak ada, Bu. Ya kan? Uang bayi dibuang mana-mana itu, ya kan? Karena memang hukuman seperti itu, ya kan? Ada orang, mohon maaf ini ada apa, pelajar perempuan lagi beli sate, akhiran di situ. Nah, udah bilang bayinya ditinggalin aja kayak kucing. Kucing masih diurus, Bu. Ini gak diurus. Ya Allah. Karena apa? Zina. Ya. Makanya kalau kita ada siapa anak kita nikahnya itu ya. Nikahnya itu. Yang bersih yang ketiga itu. Yang keempat, beda keempat. Orang yang dikenai hukuman rajam ini atas hikmah dari Allah tidak diperintahkan dipenggal dengan pedang. Namun ia dilempari batu sehingga ia bisa merasakan siksa sebagai timbal balik dari kelezatan zina yang haram yang telah dia rasakan. Namun demikian, karena orang yang berzina telah merasakan kelezatan yang haram dengan seluruh badannya. Jadi jasadnya disiksa, diazab di dunia sekedar dengan nikmat haram yang ia rasakan. Ya, haram berzina kan tubuhnya, Bu. Ya kan, semuanya merasakan kan, mati melempari batu sampai mati. Ini hukuman yang luar biasa ya. Ya kalau ditegak Bu di muka ibu, ya kan, akan sangat minim orang berbuat zina. Anda zina tapi gak banyak. Kalau seandainya tegak di muka hukum Allah, Bu, ya kan, tidak ada namanya, oh ya Allah, perzinahan di mana-mana, gitu kan, bayi dibuang di mana-mana, ya kan, tidak ada pembunuhan di mana-mana. Karena hukum Allah tidak tegak di muka bumi ini, gitu ya. Orang Islam tapi nggak tahu dirinya Islam. Orang Islam tapi nggak belajar tentang Islam sehingga takut dengan Islam itu sendiri. Nauzubillah nih. Nah, hukum Islam untuk menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, ya kan? Dijaga. Ya. Yang kelima, faedah yang kelima, boleh seseorang mengaku dirinya telah berzina, lalu dilaporkan pada penguasa untuk membersihkan dosanya dengan menjalani hukuman had, bukan maksud menyebarkan aibnya. Apa ya? Jangan Bu, buah-buahan. Masya Allah, luar biasa. Ya. Boleh Bu mengakui, tapi ini ya yang pemerintahnya Muslim, pakai hukum Islam, bukan di kita, nggak berlaku di kita, maaf nggak berlaku di hukum kita. Ini nggak berlaku di negeri kita, karena negeri kita ini tidak menggunakan hukum Islam sebagai panduannya, ya kan? Nanti kamu seperti itu ditalain, ya kan? Saya di Aceh, ya.
Aceh pun nggak sepenuhnya menjalankan Islam belum, ya. Tapi mending, ya kan, ada cambuknya itu. Kalau yang rajam apa ada? Kayaknya nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Jika seorang ingin menyebarkan aibnya sendiri bahwa ia telah menzinai orang lain, maka dosa ini tidak dimaafkan. Ya kan? Nggak boleh bu ya. Jadi orang yang bangga menyebabkan dirinya telah berbuat zina atau pernah menzinai ini nggak boleh. Ya kan? Malah bangga dengan itu nggak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Nah, sekarang ini orang itu bangga dengan dosa-dosanya. Ya kan? Orang itu bangga dengan dosa-dosa itu. Betul kata Dawe Mas Epik GAD. Gitu kan? Karena orang itu bangga dengan dosa-dosanya gitu kan. Makanya sabda kullu ummati mu'afan ilal muhajirin ilal mujahirin. Bahwa itu mujahirin. Beda mujahir dengan muhajir ya. Kalau muhajir orang yang pindah, mujahirin orang yang pamer dengan dosa. Ya kan? Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku ya kan dimaafkan kecuali mujahirin. Itu orang-orang yang berbangga dengan dosa, ya kan? Ya kan? Apa itu muhajirin apa itu? Orang yang terang-terangan berbuat maksiat, ya kan? Terang-terang berbuat maksiat itu mau di-upload di medsosnya gitu ya. Ya kan? Tapi dosa di-upload ya kan, disebarkan kemana-mana itu ya. Wa inna minal mujanati an ya'mala rajulun billaili amalan. Apa itu maksudnya? Allah Rasulullah jelaskan. Ya. Summa yusbiha qad satarallah fayaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbun wa yusbihu yakshifu sitrullah anhu. Seorang setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat, yaitu apa sih namanya? Mujahirin apa ya? Yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sedikit aib yang telah Allah tutupi. Hadis Bukhari Muslim, Masya Allah. Jadi kalau kita berdosa jangan disebari. Makanya kita harus tahu apa itu dosa dan bagaimana itu dosa dan apa saja itu dosa. Kalau kita nggak tahu ya kita selamanya akan bangga dengan dosa kita, gitu ya. Minimal bu sekali itu baca itu kitab Al-Kabair minimal dari halaman 1 sampai selesai. Ya. Ada yang punya? Belum ada yang punya? Belum. Subhanallah. Saya punya cuma satu ya, di rumah. Ya. Pokoknya jelas kita sampai apa? Mujahirin. Jangan sampai kita bangga, ya kan? Jangan sampai kita punya dosa malah di-share, ya kan? Ngajak yang lain. Auzubillah min dzalik. Yang keenam, ada yang keenam. Ini yang mujahirin ini yang ngeri juga loh, ya kan? Kalau orang itu bangga dengan dosa itu kan menyebarnya luar biasa. Ya kan? Kalau kebaikan bu itu lambat gitu ya, apa namanya menyebar. Tapi kalau burukan cepat, kayak virus, ya kan? Kayak apa? Virus gitu. Virus corona itu ya, cepat menyebar. Subhanallah. Yang keenam, faedahnya dari ini saya ya. Apakah seorang harus melaporkan tindakan zinanya pada penguasa sehingga mendapatkan hukuman had itu ya teman, atau iya sebaliknya, atau sebaliknya menyembunyikan sembari bertobat, ya. Gimana bu? Melaporkan penguasa atau dia sembunyikan? Apa jawabannya? Jawabannya kita ikuti saya bu ya. Yang pertama, jika seseorang yang berzina dapat melakukan taubat nasuha, taubat yang benar-benar serius, ia betul-betul menyesali dosanya dan bertekad tidak akan melakukannya lagi, maka lebih baik ia tidak pergi pada penguasa untuk melaporkan tindakan zina yang telah ia lakukan, dan ia melakukan taubat setelah sembunyi-sembunyi dengan harapan semoga Allah menerima taubatnya, ya kan? Tapi sekarang kita itu nggak ada penguasa yang hukum had, nggak ada bu ya. Udah, kalau ibu-ibu atau kita dulu pernah berbuat zina,
datang kepada Allah, ya kan, sholat 2 rakaat, sholat taubat, ya kan, setelah itu minta ampun pada Allah, banyak beribadah dan iringi dengan perbuatan-perbuatan baik, ya kan, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Kemudian yang kedua kerjanya, jika seorang sulit melakukan taubat nasuha, ia takut terjerumus dalam dosa yang sama yaitu zina, maka lebih baik ia mengakui perbuatan zinanya dengan melapor pada penguasa atau pada qadhi. Lantas jadi hukuman had. Itu. Ini luar biasa deh kayak wanita tadi ini. Ya, kayak wanita tadi. Wanita sahabiah tadi ya. Oh, itu luar biasa. Imannya luar biasa wanita sahabiah itu. Ya. Kaidah yang ketujuh, yang di sini kita baca ini, ya. Wanita hamil tidak dikenai hukuman had tadi kan, kalau rajam tadi ya. Sampai ia kalau zina ia rajam, kalau mencuri jadi potong tangannya dia. Wanita hamil tidak dikenai hukuman had sampai ia melahirkan kandungannya. Ya, jika hukuman cambuk dilaksanakan bagi orang yang belum menikah atau berzina, maka menunggu sampai wanita itu suci dari nifasnya. Bila hukuman rajam dijalankan, maka menunggu sampai kebutuhan susu pada anak tersebut sudah tercukupi, walau dengan penyusuan pada wanita lain. Masya Allah, ini susah juga ya. Ya kan? Wanita hamil sampai dia melahirkan. Ya kan? Jika sampai melahirkan, kemudian jika hukuman cambuk dilaksanakan bagi orang yang belum menikah atau berzina, maka menunggu sampai wanita itu suci dari nifasnya. Ya kan? Bila hukuman rajam dilaksanakan, maka menunggu sampai kebutuhan susu pada anaknya tersebut tercukupi. Di antara keringanan di umat Islam. Yang ke-8, hukuman dunia ini hikmahnya, ya kan? Hukuman dunia ini bisa menghapuskan dosa orang yang berbuat maksiat asal disertai dengan taubat dan penyesalan. Yuk, inilah keistimewaan hukum Islam, ya kan? Hukum Islam ketika diterapkan pada kita, kepada manusia, ya kan, dia bertobat serius dihukum, hukuman itu selesai di dunia, nanti di akhirat nggak ada hukuman lagi, bahkan dia lebih bersih dari sebelumnya. Tapi kalau di dunia misalkan orang itu berzina, dihukum penjara itu tidak menghapus dosa zinanya. Orang mencuri dihukum penjara itu tidak mengenakan hukuman nanti di akhirat. Orang membunuh di penjara itu tidak apa? Menghapuskan dosa membunuhnya. Paham ya? Bisa dipahami ibu-ibu sekalian, ya. Makanya itu nikmatnya hukum Islam, Dan kalau hukum Islam itu tegak, kita ini warga NKRI ini tidak kasih makan para penjahat, para perampok, para bezina, dan lain-lain, ya kan? Bukan di penjaranya shelter sementara, ya kan? Tempat sementara, ya kan? Diputuskan, ya kan? Atau kalau dia pembunuh dimaafin yang dibunuh tadi kan, keluarganya selesai, atau bayar denda selesai, gitu kan? Jadi banyak penjara, kayak di Indonesia penjara berapa juta penjara orang di sana di penjara itu, ya kan? Itu diantara apa? Keistimewaan hukum Islam, ya kan? Yang jelas, ya kan? Intinya dari pasal ini adalah Allah sangat suka dengan hamba yang bertaubat. Siapapun kita ya, punya masalah, ya kan? Tapi ingat, ya kan? Kita tutupi dengan bertaubat kepada Allah. Rasulullah bersabda, ya kan? Allahu afrahu bi taubati abdi min ahadikum sakatu ala bi airi, dan lain-lain banyak ini. Sesungguhnya Allah itu begitu gembira dengan taubat hambanya, melebihi gembiraan seorang di antara kalian yang menumbuhkan kembali onta yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Ya. Allah itu senang, ya kan, orang bertaubat. Maka kita ini yang banyak taubatnya, banyak dosanya, tutupi dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa putus asa. Dan tidak boleh kita putus asa, ya kan?
Putus asa itu bukan solusi Bu ya. Dan berapa banyak orang-orang yang kemudian putus asa, udah ada kesempatan lagi, dia bunuh diri. Dikira sudah selesai, padahal setelah itu lebih luar biasa hukumannya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan kalau ada yang mau. Ustazah mau tanya. Silahkan. Ustazah, khilafah Islamiyah kan belum tegak di Indonesia. Iya, betul. Nah, tadi mengenai riba, yang paling kecil mudaratnya, artinya kan sekarang ini kan ada bank konvensional sama syariah. Ya. Kan yang membedakan itu akadnya. Iya, akadnya. Bukan nama banknya. Bukan nama bank, tapi akadnya. Akadnya ya. Yang satu jelas-jelas dia bunga, yang satunya itu mudharabah. Ya. Bagi hasil. Nah, paling minimal misalnya kita mengambil yang syariah itu karena mungkin juga menghalalkan dan lain sebagainya, itu bagaimana ya Ustaz? Paling minimal gitu, paling kecil. Yang tapi gimana tuh? Yang bagaimana? Paling kecil apa mudorotnya gitu ya, maksudnya nggak, kan saat ini belum ada yang benar-benar murni ya, selanjutnya Betul. bingung gitu, apa maksudnya ya, di satu sisi kehidupan tetap harus berjalan, Ya. kan? Nah sementara itu tadi kita mau bagaimana gitu ya, untuk kalau kita syariah itu bagaimana menurut Ustaz? Sekarang ini ada produk bank itu ada yang memang halal, ada yang haram itu. Kita ambil yang halal Bu. Kayak kita nyimpan duit itu, kalau dia kan kita hanya simpanan dan kita tuh membayar biaya administrasi, itu nggak riba. Kita ngambil duit di ATM itu juga nggak riba, karena itu kita membayar, ya kan? Kita menyimpan di situ di admin, ya kan? Yang riba itu betul-betul yang memang itu ada tambahannya, ya kan? Misalkan bagi hasil ini dari mana ini? Nah, bagi hasil ini jangan diambil. Kalau misalkan cuma 1 juta mah nggak ada, belum kelihatan Bu ya, ya kan? Habis buat ya. Kalau Ibu Bu itu punya uang 50 miliar itu baru kelihatan. Nah, yang seperti itu masukkan ke kotak riba. Sedekahkan di riba. Untuk apa itu? Untuk bangun jalan, bangun WC, jembatan, boleh. Walaupun akadnya kan gini Ustaz ya, sama dengan orang menikah ya. Yang ini saya pemahaman saya ya. Artinya yang membedakan berzina kalau halal itu kan jauh gitu kan. Jadi artinya di sini kan akad itu dipertaruhkan gitu. Iya. Ketika bank syariah itu dia produknya, dia menjual produk bagi hasil, dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita kalau misalnya untung ya ada, kalau itu juga berkurang, kan? Sementara yang konvensional jelas-jelas bahwa dia menunjukkan. Jadi uangnya tetap aman, sebenarnya ada, artinya nggak ada ruginya itu. Artinya kan si syariah ini dari mungkinnya ya, resminya itu bahwa dia ya tadi kan, kita kalau itu ini loh rugi, jadi mau ada berkurang itu kayak halal ya. Iya boleh, itu urusan dia. Kalau emang udah kita clear akadnya udah seperti itu ya urusan dia. Kalau emang ada sesuatu kan itu halal. Yang jelas kan memang ada bunganya, ya bunga sekian tiap tahun dapat sekian, ya kan? Itu jelas itu. Saya kan punya bank mandi juga, saya punya, ya kan? Jelas di sana itu kan ada penambahannya di laporan-laporan rekeningnya. Ya kan? Kita ngambilnya berapa, kita punya uang berapa, jelas kan? Yang riba itu ya jangan diambil. Kalau yang kita di konvensional ya kan? Kalau emang itu kita mampunya, tapi itu saya punya jarang saya pakai, jarang banget saya pakai. Kecuali memang orang itu nggak punya apa syariah baru pakai itu, ya kan? Itu bisa saja Bu ya. Allah alam bisawab. Jelas kita lebih hati-hati. Yang jelas kalau riba itu ya silakan Bu. Misalnya ada seorang yang berdosa di masa lalu,
masa lalunya memiliki dosa yang sangat besar. Itu kan sistem tabur tuai. Dia juga khawatir bagaimana anaknya apakah kena imbasnya. Tapi seandainya dia sudah taubat dan nasuha, apakah itu tetap kena imbasnya anak-anaknya, sehingga anaknya akan seperti mungkin jadi gak baik gitu. Gimana Ustaz? Anak-anak tidak menanggung dosa dari orang tua. Ini prinsip dalam agama kita, Bu ya. Tidak ada namanya dosa turunan. Ya kan? Dosa orang tua ditanggung orang tuanya. Mohon maaf, ini ada seorang laki-laki sama seorang wanita berzina. Dia punya anak. Anak ini nggak ada dosa sama sekali. Nggak boleh kita mencela si anak itu. Nggak boleh anak haram, nggak boleh. Anak itu tidak masih fitrah, ya kan? Fitrah dia. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Tapi orang tuanya bertaubat pada Allah, ya sudah selesai urusan Allah. Ya kan? Tapi status anak ini nih, kalau dia laki-laki, kalau dia ya nggak jadi anak mereka, itu aja. Kalau dia laki-laki nggak dapat warisan. Kalau dia perempuan, ya kan, si ayahnya, ayah biologisnya nggak berhak menjadi wali bagi si anak perempuan. Meskipun si orang tua udah nikah itu, sudah nikah. Oh, nggak berhak jadi wali. Oh, nggak boleh. Ya kan? Ini contoh nih, A sama B, laki-laki perempuan ini, ya mohon maaf, sebelum nikah dia berzina. Dia punya anak perempuan, misalkan ya, hamil, sekarang kan DP dulu Bu ya, hamil baru nikah kan? Iya kan, banyak gitu kan ya? Banyak gitu tuh. Tadi lewat Purwakarta itu banyak yang kayak gitu, ya kan? Ini status anak itu bukan anaknya orang tua, dua orang ini, anak bantal kalau bahasa agama kita kan. Gitu. Kalau dia perempuan, si ayah biologisnya tadi nggak berhak untuk menikahkan si anak perempuannya itu, yang nanti yang menikahkan wali hakim. Kalau dia laki-laki, ya nggak ada warisan. Ada ya. Jadi kalau sanatnya itu ya, ini udah nggak di luar keturunannya lagi. Itu loh Bu, ngerinya zina itu gitu. Nah, jangan main dengan zina itu. Gitu. Ya kan? Itu masih merusak keturunan. Merusak apa? Keturunan. Makanya kembali sih, ayat TK baru. Anak tidak menanggung dosa orang tuanya, meskipun nanti di ini ya, di masyarakat kena imbasnya kayak anaknya Ahmad Dhani. Siapa ini si Safi? Bukan yang dia perempuan. Kan si Safi ini kan anaknya Mulan kan. Kamu jangan ikuti ibumu itu pelakor kan gitu kan gerame kan. Ya si dia dibully sama teman-temannya, ya kan. Ahmad Dhani kan sama Mia itu kan. Maya. Suami si pertama dulu kan ya kan. Yang punya anak namanya apa? El Ghazali sama siapa namanya? Dua orang anak, laki-laki kan? Si Dhani ini selingkuh atau nggak tahu lah selingkuh apa namanya apa. Punya anak namanya si Safi. Nggak tahu dia udah nikah apa belum waktu itu. Ya kan? Nikah siri katanya. Halo? Nikah siri. Wallahu alam. Yang jelas ya efek, kita bahas efek sosialnya. Akhirnya si anaknya dapat apa? Dapat efek sosial di masyarakat, dibully gitu kan. Kasih juga itu. Padahal si Safi, si anak perempuan sama Safi ini, itu nggak punya urusan sama orang tuanya. Gitu ya. Yang dosa orang tua. Jangan dinikah anak-anak kan gitu. Ini profesional ya kan. Di agama kita gitu ya. Makanya Masya Allah itulah ngerinya perbuatan zina itu seperti itu gitu ya. Jadi begitu Bu ya. Jadi nggak ada kaitan dengan anak-anak ya kan. Anak-anak akan memiliki masa depan sendiri gitu kan. Orang tua ya kan introspeksi ya kan. Ya seperti itu. Sehingga nanti ya. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa zina itu utang. Zina itu apa? Utang, dosa utang. Artinya kalau kita pernah menzinai orang lain, maka siap-siap anak kita akan zinai oleh orang lain. Gitu. Utang namanya utang gimana? Harus balik. Gitu ya. Allah alam. Makanya itu yang kita khawatirkan Bu ya. Hanya lagi Ustaz. Sebentar, ada lagi nggak selain Bu? Biar gantian. Saya sebagai maaf, baru ya clear Bu ya.
Gitu ya. Itu saya mau tanya kisah yang sahabat tadi. Iya, iya, Beliau baca iya. itu dari pihak pasukan itu. Untuk pihak laki-lakinya itu gimana? Wallah alam, nggak ada keterangan. Nggak tahu. Mana lagi mau kabur, bagaimana nggak tahu. Yang jelas ini yang datang ini adalah pihak wanitanya. Ya mungkin waktu itu yang lakinya mungkin kabur kemana nggak tahu ya, ya kan? Atau mungkin nggak tahu ya, itu ada keterangannya. Yang ini adalah seorang wanita yang solehah, yang dia sudah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, ridho. Ridho semua keputusan dari Rasulullah SAW. Ridho itulah yang harga mahal yang harus ditebus dengan rajam itu. Jadi ya. Nanti pertanyaan di Indonesia ini kan hukumnya memang bukan nikah karena melindungi HAM Ya. asasi manusia. Nah yang saya pertanyakan berdasarkan apa yang terjadi di HAM itu karena tidak penegakan hukum Islam. Di balik semua itu makanya terjadi kerusakan di mana-mana. Ya. Di mana-mana di mana-mana itu berbeda dengan HAM, hak asasi manusia katanya. Padahal yang paling tahu hak asasi manusia adalah Allah. Allah yang menjaga manusia, ya kan? Allah yang menjaga manusia itu Allah. Allah yang tahu kelemahannya manusia. Kelemahannya itu seperti itu, ya kan? Kalau nggak dihukum seperti itu, manusia yang berulang-ulang lagi seperti itu. Membunuh manusia bukan membunuh apa? Nyamuk di Indonesia, di tempat lain. Gampang banget orang membunuh itu. Berzina, mohon maaf, berzina itu sudah terang-terangan. Terang-terangan, benar-benar terang-terangan. Sampai dekat dengan hari kiamat, terang-terangan betul. Kami dulu itu sampai benar-benar gedek banget tuh, benar-benar luar biasa. Wis pokoknya ngeri lah itu. Tanya Mas Hendro itu. Parah itu. Maka itu yang kita khawatir kalau kita tuh nggak melihat kemungkaran depan kita nggak berusaha mengingkarinya, bahkan merubahnya, nanti bisa kejadian pada diri kita atau pada anak-anak kita. Bisa, karena itu udah meluas. Kalau terjadi apa? Bencana. Ya, berkaitan dengan apa? HAM, ya kan? Hukuman hak, ini HAM. Ya, silakan berani HAM. Tapi negara yang pakai hukum Islam, dia jauh lebih aman, lebih kondusif dibanding dengan hukum yang ada di Indonesia, di Amerika. Amerika itu kejahatan paling mudah marak, perzinahan, pembunuhan. Di sana ada tempat zombie. Zombie itu manusia udah nggak ini udah gak karuan. Kondisi keleleran nggak karuan. Di Amerika yang katanya negara super power itu. Tapi semakin emas main keblinger kan. Sebentar lagi akan hancur. Kenapa? Iya, termasuk iya. Kalau HAM-nya digunakan untuk ini hukum Islam, dosa dia. Ya, karena HAM yang tahu HAM itu, ya kan? Itu Allah, ya kan? Kita ini dah, ya kan? Sangat-sangat menghargai nyawa. Ya bayang Bu, ya kan? Orang yang membunuh dihukum bunuh, ya kan? Dengan seperti itu Bu, orang akan mikir dia akan membunuh. Hukum membunuh dihukum 20 tahun, keluar membunuh lagi. Orang mencuri dihukum 2 tahun, keluar tambah dahsyat pencurinya. Kalau di sini orang zina dinikahi. Nikah kok. Ya subhanallah kan. Alhamdulillah min. Hukuman apa ini ya? Ya Allah, alhamdulillah min. Tapi yang pakai HAM tapi itu membela apa kebenaran, misalkan orang yang dizalimi, ya kan, karena hukum itu nggak apa-apa. Teman-teman kita di pengacara muslim, nah itu pakai hukum HAM itu, ya kan. Dan saya lagi belajar hukum juga di Indonesia. Saya ada buku hukum yang segini, levelnya, lagi saya baca. Ya saya nggak terlalu buta dengan hukum, ada di kompilasi di Indonesia, gitu ya. Gitu. Ya, silahkan Bu Rita. Bu ini Bu Rita. Iya. Ya. Terus kedua,
tadi disebutkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak pribadi. Ya. Nah, ini bagaimana jika ada masalah kita pernah menyakiti orang lain misalnya, atau ada orang yang merasa sakit dengan perbuatan kita sedangkan kita tidak merasa menyakiti. Itu bagaimana? Ya. Barakallahu fiik. Yang pertama tentang sholat taubat apakah boleh dilaksanakan? Jawabannya boleh kalau kita itu sering berbuat dosa dan perlu dengan sholat taubat. Apa dosa-dosa besar itu ya? Silakan. Dan sholat taubat ini Bu ya, ini boleh dilakukan bahkan di waktu yang terlarang. Itu sholat taubat itu beda dengan yang lain Bu ya. Sholat taubat itu boleh dilakukan waktu terlarang, ya kan? Ya kan? Boleh ya. Sholat taubat itu boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Nah, ini pendapat dari apa namanya? Ibnu Taimiyah ya. Gitu kan. Makanya apa boleh tiap hari silakan. Tiap waktu boleh, gitu kan. Ya, kalau kita sadar nih. Contoh nih, kita teringat dosa masa lalu kita, gitu ya. Langsung ibu ambil air wudhu, gitu kan. Ibu taubat, 2 rakaat sholat taubat, minta ampun kepada Allah. Silakan ya. Itu nggak ada batasannya Bu ya, tidak ada batasannya. Gitu kan. Itu antara tanda kemurahan dari Allah ada sholat taubat namanya, ya kan? Dan gampang kita nggak perlu pakai usoli sunat atau taubat. Oh saya Allah Akbar, udah selesai. Dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kemudian terserah ya Pak. terserah mau siang mau malam. Bahkan sholat taubat ini boleh dilakukan di waktu terlarang sholat seperti ba'da asar, waktu syuruk itu kan nggak boleh. Waktu naik pas matahari kita pas itu ingat dosa kita, sholat taubat. Yang maksud dosa ini ya, dosa besar Bu ya, bukan dosa-dosa kecil ya Bu ya, bukan dosa yang ini ya. Kemudian berikutnya, kalau kita itu menyakiti secara non fisik, ya kan, kita bisa minta maaf jika mereka masih ada itu ya. Kalau kita itu menyakiti fisik, obati, ya kan, diobati. Termasuk di mana kita itu, contohnya ada berita bagus nih dari ada seorang ibu-ibu, ya kan, dia kayaknya lagi latihan nyopir ya, latihan ini ya mobil. Dia nggak sadar, dia kok salah injek rem, mau irem malah pegas. Jadi apa? Nabrak mobil depannya itu. Penyot itu mobilnya. Ini kan lagi di bawah, orangnya kan di atas ya di mall. Dia ninggalin tulisan, tolong Bapak Ibu hubungi WA saya, tadi saya yang menabrak mobil Bapak, saya ke pencet apa namanya gas gitu ya, nanti akan saya tanggung semua kerusakan mobil Bapak atau Ibu. Masya Allah, keren ya. Nah kayak begitu Bu, ya kan? Seperti itulah kira-kira itu wanita top. Nggak tahu berita kali itu ya. Bukan ya, itu ada di situ tuh. Saya lagi viral kemarin, ya kan? Seperti itu boleh. Intinya selama kita masih ada apa namanya saatnya kita minta maaf, ya kan, bertobat, haknya orang lain kembalikan. Nah berupa kerusakan, ya kan, atau apa pun ya, kerusakan. Nggak sengaja mungkin ya, nggak sengaja kita lagi melempar burung, ternyata kena gentengnya tetangga, contoh itu kan, ganti itu gentengnya itu. Dan sampai orangnya marah-marah itu. Contoh lagi, kita lagi renovasi rumah, ya kan? Ternyata efeknya Bu, sampai bikin rusaknya rumah tetangga kita. Ganti itu. Saya itu 2 kali Bu, rumah ini tuh keambrolan. Akhirnya ambil ke kamar 2 kali. Yang renovasi rumah nggak ada omongan apa-apa, kita batin apa-apa lah. ya kan, subhanallah gitu kan. Jadi salah tukangnya. Ya oke lah, ya. Itu Bu ya. Bu ya. Ya ada lagi? Maksudnya juga misalnya anak SMA atau apa itu kuliah, jadi kita udah ada kembali ke teman ya. Itu bagaimana cara menyelesaikannya? Itu masih ada nggak temennya? Masih kenal apa enggak? Kan sudah Iya, kalau kita
baik berita kalau memang sudah nggak ketemu lagi, minta ampun sama Allah, ya kan. Tapi kalau masih ada kesempatan kita sambung ukhuwah, ya kan, jangan lupa minta maaf. Tapi kalau Ibu Rita pernah utang duit, usahakan dibalikin, ya kan. Tapi masalahnya utang kita di zaman itu cuma 1.000 perak, nilainya beda sama sekarang, iya kan? Iya kan? Ya kira-kira berapa lah kita konvers ke sekarang? 1.000 zaman saya, Bu, itu Masya Allah biasa. Zaman SD. Zaman SMA saya itu SPP cuma 50.000 atau 40.000 SMA itu. Ibu berapa? Berita berapa? SMA berapa? Berapa ya? Enggak tahu ya. SMP 15.000 gitu kan. Sebentar, berita dulu. Itu ya. Jadi kalau emang itu ini kalau enggak ketemu lagi, Bu Rita sedekah atas nama temannya itu. Sedekahkan. Kalau memang berupa itu apa? Harta, Bu, ya, berupa harta. Kalau memang berupa non fisik ya sudah kita minta maaf sama Allah. Kita ketemu gitu ya. Allah alam. Ada lagi? Stop. Saya Ustazah mau tanya, kan ada ayat yang menyatakan takutlah kamu akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Kemudian buka surah Al-Anfal ayat 25 itu, 29 ya. Al-Anfal. Ya. Terus satunya lagi ayat yang di atas itu yang itu anfusakum wa ahlikum. Ya, ayat 6. Nah, kalau dengan kondisi sekarang ya, artinya seminimal yang kita bisa itu. Kalau kita diem aja itu juga kalau ada fitnah atau musibah kita juga terkena gitu ya. Tapi kalau kita tidak puasa itu bagaimana dengan kondisi sekarang itu sebaiknya kita harus menerapkan itu. Apakah pokoknya yang penting keluarga harus selamat, nanti selamat sudah, kalau saya apa gimana? Ini bahasa ini pertanyaan singkat, jawab panjang. Tunggu seri berikutnya. Sudah 11, Ibu ya. Itu akan saya bahas karena ada ayat Al-Maidah berkaitan masalah air ini, ya kan? Al-Maidah berkaitan pas ayat ini. Kita bahas. Nanti akan bisa jawab di pekan berikutnya. Insya Allah semoga hasil umur panjang saya dan ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Sudah jam 11. Terima kasih ibu-ibu yang punya hajat ya urusan, ya kan? Semoga Allah berikan ibu yang ibu yang izin karena mungkin ada urusan atau sakit yang sakit disebut oleh Allah. Yang punya urusannya dimudahkan oleh Allah dan semoga Allah bimbing kita, Allah tuntun kita ke jalan yang Allah ridhoi dan Allah jaga kita, keluarga kita, anak kita dari hal yang Allah murkai. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, ya Allah. Selamatkan agama kita, selamatkan agama dan semua penyesatan penyimpangan. Ya Allah, jadikanlah badan kami, ya Allah, dan berikan rezeki yang telah berikan kepada kami. Ya Allah, berikan kami taubat sebelum kematian kami, rahmat menjelang kematian kami, dan ampunan setelah kematian kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat dia. Aduh.